binary yang paling benar sekali itu trend sama SNR. Ini diciptakan untuk forex, Pak. Diciptakan untuk forex. Alright? Di saat diciptakan untuk forex, binary muncul di tahun 2010-an, munculnya di 2010-an, ya. Ini materi udah ada, materi forex nih ya tahun 90-an ya. Ini materi dari binary. Ini nggak ada ini materinya. Belum ada. Dia buta map dia. Dia datang sendiri. Gara-gara ini dia mengandung candlestick, katakan EURUSD, dan di sini juga EURUSD di binary ini. Ini materinya dicocok-cocokkan. Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini mungkin kita tidak trading, tidak terlalu banyak open posisi, tidak. Tapi di sini mungkin saya akan memberikan sedikit tips dan trik untuk kita bisa lebih baik, untuk kita bisa melakukan trading dengan maksimal ya. Dan mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Mungkin juga ada question ataupun Q&A nanti di next videonya akan saya jawab juga. Oke, di bagian pertama saya mau tanya sesuai dengan seperti yang saya tanya biasanya. Kenapa kalian masih bertahan di trading? Coba jawab di bawah, kenapa masih bertahan di trading sedangkan kalian itu kadang bisa dibilang 60%, tidak 50%, tidak, tapi 60% kalian masih belum mengerti betul soal trading, tapi kalian masih ada rasa kayaknya ini saya bisa deh trading, kayaknya bisa deh. Kayaknya nanti waktu saya belajar pasti saya bisa. Masih ada rasa seperti itu. Ataupun udah gak ada rasa lagi. Udah pasrah gitu. Tapi masih aja melakukan trade itu, Pak. Itu mending menurut saya itu nggak usah trading, berhenti. Kenapa kayak gitu? Sistem kehidupan saya itu saya selalu berpegang teguh kepada, saya memang percaya hoki, saya percaya hoki. Tapi saya tidak pernah menaruhkan hoki saya itu di tempat-tempat yang salah. Contoh, saya tidak memberikan saya tidak pernah mencoba kehokian saya. Di saat saya tidak ada potensi di sana, maka saya akan cabut berkas, saya akan pindah ke lain yang mungkin ada potensi. Ya, contoh kayak gini. Anda melakukan trade udah setahun tapi itu belum ada perkembangan, Pak. Masih gitu-gitu aja, masih gitu-gitu aja. Presentasi profit yang selalu saya katakan pada kalian, kalau kita trade itu kita harus ada presentasi profit. 10 kali kita open posisi dengan performing, kita harus ada 6 kali, udah cuan memang 6 kali ya. Cuman kalau bisa jangan 6 lah. 7 kali kita profit, 3 kali loss. 6 kali kita profit sebenarnya udah cuan, sebenarnya kalau kita kompen sebenarnya udah cuan, cuman itu jangan, itu masih dalam level rendah. 10 kali kita profit, 6 kali 10 kali kita open posisi, 6 kali kita profit, itu sebenarnya udah bagus sebenarnya, cuman jangan kayak gitu, harus ada 7. Tetapi di saat Anda melakukan trade itu presentasi profitnya misalkan 5/5, 10 kali open posisi, 5 kali loss, 5 kali profit, itu mending angkat kaki dari sekarang, gak usah trading mending, karena kan memang gak menjanjikan, Pak. Selalu saya katakan, di saat ada sesuatu hal yang tidak menjanjikan di apapun kehidupan itu jangan pernah dilanjutin. Ngapain kita lanjutin kalau itu memang tidak menjanjikan? Oke, menurut saya belajar trading itu gak rumit, gak capek, gak sulit. Dulu di saat saya melakukan trade itu saya selalu dengan candlestick. Bahkan sampai sekarang saya bisa menghafal candlestick itu. Bukan bermaksud seperti candlestick bullish engulfing, hammer, tidak. Tapi dari karakter candlenya itu saya bisa hafal. Kenapa bisa kita hafal? Contoh ini saya kasihkan. Kita di saat sering main game Mobile Legend ya. Kita udah tahu ini hero ini magi, ini hero ini assassin. Kita udah tahu padahal kita nggak lihat persis. Contoh lagi, di saat kita main PUBG ya ataupun PUBG, itu kita lagi di school ya. Kita ke Pochinki,
itu kita nggak lihat map, kita udah tahu arah pocing itu kemana. Nggak mungkin kita muter ke rozok, tidak. Kita pasti tahu itu arahnya dari sini, dari sini. Kenapa? Gara-gara kita udah sering melihatnya, kita udah sering memainkannya. Seperti ini juga karakter-karakter dari candlestick itu memang terbaca, walaupun kadang-kadang sedikit lama dari proses terbacanya. Harus ada konfirmasi, validasi, harus ada itu semua dari pengalaman. Tetapi pengalaman ini semua sudah saya ceritakan. Saya yang mendapatkan pengalaman, saya menceritakan, dan itu nggak lama untuk kalian mengerti. Saya mendapatkan pengalaman itu katakan aja lah setahun ataupun 6 bulan lah ya, jangan terlalu pro kita bilang ya. Saya menceritakan sama Anda itu cuma 20 menit. Yang saya simpulkan dari setahun itu jadi dari 20 menit. Memang saya tahu pengganti dengan yang diganti itu tidak akan pernah sama. Saya tahu itu. Cuman saya sudah memberikan semaksimal mungkin apa yang saya tahu. Nggak mungkin saya tutupin di sini, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin saya tutupin? Oke lah, saya tutupin. Saya nggak memberikan tekniknya. Apa untungnya bagi saya coba? Ada saya berikan teknik gratis. Ada akan mensubscribe saya, akan like saya, viewer saya itu akan tetap. Saya dapat AdSense. 1. Di saat saya pelit memberikan, apa untungnya saya? Anda tidak nonton saya lagi gara-gara saya memberikan setengah, minusnya. Yang kedua, minus yang paling buruk mungkin, kan misalkan Anda profit, di saat Anda trading Anda profit dengan teknik saya, yang bayar Anda di saat Anda withdraw kan bukan saya, Olim Trade kan, nggak ada urusan sama saya kan. Makanya saya tutupin sama sekali di sini. Mungkin ada yang saya tutupin, bukan tutupin, tapi bermaksud saya tidak bilang gara-gara nggak ngerti cara bilangnya gimana. Tapi suatu saat akan saya bilang, mungkin saya akan mencari bahasa lebih mudah dimengerti untuk bisa menyimpelkan ya, mensederhanakan dari bahasa tersebut. Gitu, oke? Ya, saran saya dari pengalaman saya itu, saya udah belajar candlestick, saya udah belajar indikator, bahkan bisa dilihat dari trading saya itu saya jarang menggunakan indikator. Kenapa? Gara-gara indikator itu menurut saya tidak terlalu pengaruh, Pak. Yang paling berpengaruh itu tetap tren. Nggak, kasta tertinggi itu tren. Kita ngerti tren, kita tutup mata aja trading, modal besar sedikit aja 5 juta modal itu udah enak. Kita yang perlu itu tren. Kita ngerti tren. Kalau kita ngerti tren, tutup mata pun bisa kita trading, Pak. Dimanapun dan kapanpun. Contoh saya berikan. Kita masuk ke market Asia Composite Index. Di market Asia Composite Index tren sedang naik. Ada nggak orang gila di sini yang mau open posisi sell? Apapun alasannya. Alasannya, contoh di materi global. Materi global itu materi seperti hammer, seperti engulfing, seperti shooting star dan lain-lain, ataupun pola candlestick apalah itu ya yang ada polanya. Apakah itu menjanjikan? Iya, menjanjikan. Tapi untuk open posisi yang long time. Sebenarnya dari materi itu sebenarnya bukan materi murni dari binary option. Tidak. Binary option dengan forex basically hampir sama. Hampir sama, cuma sistemnya aja yang berbeda. Ini menurut saya. Kenapa seperti itu? Binary option itu dengan forex, misalkan kita buka di market Euro USD, itu sama persis. Saat kita sandingkan sama persis. Cuman sistemnya berbeda. Kalau binary, ini cara bahasa sederhananya, bisa open posisi kita tentukan kapan kita open posisi. Saya mau 1 jam, saya mau 2 menit, saya mau 1 menit, bisa. Kalau forex itu kita open posisi yang long time, yang kita tentukan dia kapan berhenti. Itu. Ada nggak minus di forex? Ada. Minusnya itu kita ngantuk, kita tidur, kita nggak lihat, dia turun, kita kena CL. Kita kena MC. Saldo kita bisa habis dan kita bisa hutang di sana. Itu bukan minus, tapi itu segi dari loss-nya. Kalau mau dibanding-bandingkan, memang ini lebih buruk memang kalau dilihat karena dia resikonya itu lebih tinggi. Karena kan kita tentukan. Tapi ingat, di resiko lebih tinggi ini, di saat kita ngerti tren, kita akan bisa compensate secara cepat. Kalau forex, kita open posisi di sini katakan ya. Kita open posisi di sini, open posisi sell. Ya kan, open posisi sell. Ini katakan time frame 1 jam, open posisi sell. Di sini kita open posisi sell lagi. Di sini kita open posisi sell lagi. Berapa lama itu harus kita menunggunya? Gak cepat. Tapi kalau di binary, di saat kita buta tren, di sini contoh kita open posisi buy sekali,
trennya ternyata seperti ini, turun. Nggak mungkin kita combine buy, tidak mungkin, nggak ada orang gila seperti itu. Di saat dia naik dan dia buat kayak gini, ini dia ditembus dari si support, kita combine buy, apa combine sell? Kita akan combine sell secara cepat. Itu orang pinter di trend doang. Memang di sini menurut dari besarnya market globalnya, di sini memang adakah potensi pemantulan arah harga? Bisa jadi kalau dia diadukan dengan materi forex yang itu ada mungkin evening star, shooting star ataupun apalah segala macam. Yang dia itu bisa ada kemungkinan besar dia penurunan arah. Memang kalau itu materi global. Tapi di materi binary yang saya lihat itu tidak seperti itu pengalaman saya. Saya bahkan dulu bisa hafal yang materi-materi global itu seperti hammer segala macam itu saya bisa hafal. Bahkan saya klaim, oh ini dia pembalikan arah nih, ini hammer nih, ini pembalikan arah ini hammer di uptrend, ini akan turun ini. Itu saya bisa hafal dulunya, tapi sekarang udah nggak terlalu bisa. Karena itu nggak terlalu penting menurut saya. Kenapa nggak terlalu penting? Gini, sebenarnya materi itu diciptakan itu di tahun 90-an. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya boleh saja dikoreksi. Itu di tahun 90-an ataupun tahun 2000. Ini diciptakan untuk forex, Pak. Diciptakan untuk forex. Alright? Di saat diciptakan untuk forex, binary muncul di tahun 2010-an munculnya, di 2010-an, ya. Ini materi udah ada, materi forex nih ya tahun 90-an ya. Ini materi dari binary. Ini nggak ada ini materinya, belum ada. Dia buta map dia. Dia datang sendiri gara-gara ini dia mengandung candlestick, katakan Euro USD, dan di sini juga Euro USD di binary ini. Ini materinya dicocok-cocokkan. Materinya dicocok-cocokkan. Oh ini kan candlestick ini kan sama ini, marketnya kan sama. Euro USD sama binary itu sama marketnya, harusnya materinya sama dong. Iya, sebenarnya sama sebenarnya. Jika kita menggunakan time frame 1 jam, 30 menit, yang open posisi lama lah ya. Kita open posisinya harus 3 jam, 4 jam, bisa jadi sama, bisa jadi. Tapi kalau open posisi 1 menit, saya rasa itu nggak nyambung deh ya. Nggak nyambung open posisi kita. Beneran nggak nyambung. Jadi materi itu salah nggak menurut saya dari si forex ini? Ini kalau untuk si forex untuk dia, dari dia untuk dia itu nggak salah. Tapi dari sini untuk sini salah, Pak. Salah. Yang paling benar itu trend. Yang paling benar menurut saya itu materi binary yang paling benar sekali itu trend sama SNR. Selebih dari itu nggak ada. Itu materi cuman yang dicocok-cocokkan aja. Seperti itu. Boleh debat sama siapapun, soal materi binary ini bisa dipakai untuk materi forex ini bisa dipakai untuk binary. Buktinya kayak gini. Duduk di sini kita debat 2 hari kita debat pun boleh. Aku pakai trend aja lah. Berapa puluh kali mau open posisi siap. Dimanapun kita ketemu siap. Kalau memang candlestick itu gacor di binary option. Kalau memang candlestick hammer itu dia mau pembalikan arah. Ada kecuali open posisi kita biasanya yang kita ambil open posisi 1 menit sampai 3 menit. Kalau open posisi long time saya nggak mau. Karena memang beda urusannya. Kenapa nggak mau? Kan bisa. Kebanyakan orang itu tradingnya 1 sampai 3 menit. Gitu. Jadi nggak ngaruh menurut saya kalau kita open posisi itu open posisi 1 menit tapi menggunakan dari semua materi. Sebenarnya trading di binary itu nggak sulit, cuman kita aja yang menyulitkan diri sendiri. Harus belajar ini, belajar itu. Ini kan materi trading ini bisa dicocokkan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dan nggak akan pernah bisa. Abang mau bertanduk di sini satu pun nggak ada, nggak bisa itu. nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi caranya itu sebenarnya simple present sih. Caranya itu cuman FTT aja, modalnya 5 juta aja ataupun 3 juta aja, cari 200.000 itu saya rasa tutup mata pun bisa. Sambil lari kita main futsal. Besar kali open posisinya, Pak. Sorry. Ini contoh, ini open posisi ini, open posisi buy aja. Ini saya open posisi contoh aja tapi nggak sengaja saldonya kebesaran. Ini maafkan saya. Saya nggak niat untuk open posisi 400.000 ini. Kalau loss saya harus rugi berarti di sini ya. Ini katakan open posisi di sini, open posisi kita 40.000 lah katakan ya, jangan 400.000. Nggak mungkin saldo kita itu 2 jutaan tapi kita open posisi 400, itu nggak ada otak namanya, Pak. Saldo kita 5 juta tapi kita sekali open posisi 500.000, itu kan bodoh namanya, nggak mungkin.
Apalagi yang saldo 150, open posisinya 30. Itu kan nggak bisa, nggak logis. Berapa persen open posisinya? Nggak bisa. Orang forex aja open posisinya itu 0, right? Ini seperti yang tadi saya bilang, ini misalkan loss, ini maafkan saya. Ini open posisi saya, tidak ada unsur apapun di sini. Tidak ada open posisi ini untuk open posisi gara-gara ini, tidak. Ini open posisinya cuman 2 hal tok, murni 2 hal. Kenapa? Ini open posisinya yang pertama, ciri-ciri. Ada yang bertanya kemarin, Bang, gimana cara kita bisa melihat dari gini pertanyaannya. Kan tren naik, dia koreksi kan? Koreksi ini sampai kapan? Sampai berapa kondisinya? Gitu pertanyaannya kira-kira. Saya nggak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena itu memang hal yang tidak pasti. Jadi itu hal yang fiksi menurut saya. Kalau memang saya bilang, takutnya diklaim dan itu salah, gitu ya. Karena saya udah takut sekarang untuk ngomong yang aneh. Contoh, di saat saya ngomong yang seperti ini, viewer saya itu bisa jadi 100 ataupun 1000 viewer saya. Mereka percaya sama saya dan dilakukan. Itu saya yang salah karena saya salah ngomong. Makanya saya nggak mau ngomong seperti itu. Jadi itu menurut saya kalau open posisi pasti dia itu berapa, itu nggak bisa. Tapi kalau ciri-ciri boleh saya kasih. Contoh ciri-ciri di sini untuk bisa open posisi dia untuk kembali uptrend. Di sini di belakang itu uptrend guys. Belakangnya uptrend ya, bisa dilihat belakangnya itu uptrend. Ini ciri-cirinya untuk dia selesai dia koreksi itu di bagian sini ya. Ini koreksi. Ini ciri-cirinya bisa dilihat dari yang pertama, sumbu sudah mulai memanjang di bawah. Sumbu sudah mulai memanjang di bawah, sudah memberi informasi bahwasanya trennya akan kembali naik. Informasi, sekedar informasi doang. Itu yang pertama. Yang kedua, candlestick-nya sudah mulai mengecil. Candlestick sudah mulai mengecil, sudah memberi informasi juga bahwasanya si candle udah terjadi pelemahan. Si candlestick merah itu udah terjadi pelemahan. Kapan dia benar? Kapan dia itu udah ada ciri-ciri lah untuk dia naik lagi? Dia itu udah mulai ada di saat si candlestick itu udah naik 1, ya, udah naik 1, itu udah ada ciri-cirinya dia mau naik ke atas. Kisi-kisi lah, memberikan gambaran lah, memberikan informasi sedikit lah. Dibisik-bisik sama kita kan, ini aku udah mau naik nih bang, kayak gitu-gitu. Tapi itu kayaknya nggak gitu deh bahasanya. Pokoknya gitulah ya. Dia itu udah diberikan, udah beri informasi ancang-ancang mau naik nih, gitu. Kita tinggal FTT aja. Kalau Anda bermimpi supaya dibilang hebat sama teman, sama siapapun di grup, mungkin itu biasa di grup itu, di grup trading ya. Dia itu memperlihatkan kalian bisa gini nggak, open posisi ini open posisi uptrend, tapi saya open posisi di downtrend, saya open posisi buy nih, tiba-tiba dia candlestick-nya 1 hijau, kalian bisa nggak? Jago kali ya bang, sepuh. Itu bodoh itu pak, bodoh. Kita akan mempertahankan pride kita. Ini sering terjadi sama kalian ini pasti. Di saat kalian bilang sama orang, sama teman, sama tetangga gitu, Anda jago trading, padahal Anda bermulai, ya. Di saat Anda memperlihatkan ini aku open posisi kayak gini, disuruh open posisi kan, kalian akan open posisi, ya kan? Kebetulan lagi bisa atau kebetulan lagi dapat. Besok Anda akan mempertahankan pride-nya, kebanggaannya untuk memperlihatkan sama mereka kalian itu jago trading. Padahal di belakang itu kalian loss. Itu sering terjadi sama kalian itu. Bisa komen di bawah, pasti sering itu, nggak mungkin nggak sering. Di grup biasanya tuh, di grup. Ini jago kali open posisi gini ya dengan pola candle. Ini pola candle segini kayak gini. Yang di screenshot itu doang, belakangnya itu hampir mati dia udah segini, dia tergorok lehernya. Kan dia bilang apa-apa, diam dia. Apa yang Anda lakukan itu udah capek saya lakukan. Saya itu udah mempunyai 17 kelas trading di AR Trader. Sekarang AR Trader udah nggak ada gara-gara saya udah capek ya. Ngapain gitu kan. Saya sekarang join di Casper. Tapi di Casper nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Makanya kalau apapun yang Anda buat itu saya udah mengalaminya semua lah. Nggak usah dibilang lah sama saya ya. Oke, jadi saya mempersimpelkan dari materi trading. Di AR Trader dulu diajarinya soal candlestick, soal ini, soal itu. Itu untuk mengenal aja bahwasanya ini candlestick, ini candlestick. Ujung-ujungnya trend juga, ujung-ujungnya SNR juga. Saya mau kampanye bahwasanya trading itu nggak sulit, apalagi di binary nggak sulit. Kita modal 3 jutaan aja gampang. Iklan nih. Memang kalau mau nggak sulit lagi, masuk Casper. Lihat di sini. Nah, ini Casper Signal. Dia itu terabarnya sama Bang Iwan. Ya, saya belum ada waktu untuk bisa terabar.
Ini Trabar sama Bang Iwan di sini, ini gampang kali. Bang Iwan itu sebagai informasi aja, itu murid kesayangan saya yang paling saya sayangi, itu Bang Iwan Setiawan. Itu dia pinter banget. Ini dari Trabar dia itu bagus sekali. Kalau kalian mau ikut Trabar sama dia, signalnya itu ada di jam 9 sama jam 1 siang. Itu kalian boleh DM adminnya di deskripsi di bawah. Signalnya pun bagus sekali. Dia berikan signal 10 kali dalam suatu hari. Oke. Ah, ini. Kalau udah seperti ini kan nggak ada yang namanya dia koreksi. Belum ya. Di sini dia belum ada koreksi. Candlesticknya itu udah mulai mengecil nih pemirsa. Apakah kita open posisi di sini? Jangan dulu. Di sini dia ini masih tebak-tebakan kita ini. Ini dia belum ada informasi kisi-kisi dia mau naik. Apakah di sini kita langsung open posisi di sini? Jangan, itu namanya berjudi kau. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan dia nggak ada pasti dia Pak. Nggak ada presentasi yang bagus. Ini namanya berjudi nih kalau gini. Ini kayaknya open posisi buy deh. Itu berjudi Pak. Tapi kalau ada informasi ini dia candlesticknya udah mengecil nih, dia udah mengecil, udah membesar, udah mengecil, ini udah mau naik nih seperti tadi, seperti yang di sini. Ini seperti yang di sini. Dan di saat kita menilainya, sebelum kita open posisi dengan seperti ini, kita mendapatkan profit 7 kali, loss 3 kali. Itu saya rasa nggak judi deh. Karena kan memang ada performance di sana kan. Itu kadang-kadang kita jualan pun kadang ada rugi juga, tapi kan lebih banyak untungnya kan. Itu. Alright. Candlestick di sini terjadi candlestick yang dia overpower, ya, terjadi candlestick overpower. Biasanya di saat dia terjadi candlestick overpower, dia akan dibalas candlestick overpower lagi dan dibalas lagi sekali lagi oleh candlestick overpower sell sampai dia candlestick mengecil, baru dia kembali naik. Itu dapatnya di pengalaman. Saya ulangi. Di saat ada candlestick overpower seperti ini, dia akan dibalas dengan candlestick overpower juga. Di saat dia nanti dibalas dengan candlestick overpower, nanti dia di sini akan dibalaskan dengan candlestick overpower sekali lagi warna merah sampai dia kecil. Itu baru dia boleh dia uptrend ataupun downtrend. Itu di mana sih dapatnya Bang? Itu nggak ada di materi apapun, nggak ada. Itu di pengalaman. Saya kasihkan gratis. Di saat saya belajar, saya ambil pengalaman itu kan gratis. Saya kan loss di sana Pak. Oke, lihat. Karena segini, ini saya berani untuk open posisi sell. Walaupun ini enggak, ini orang gila yang open posisi sell di sini. Tapi ini pengalaman. Saya open posisi di sini untuk enak aja. Untuk saya enak menjelaskan aja bahwasanya inilah ciri-ciri. Tapi kembali lagi, jangan menaruhkan hoki Anda di sembarangan tempat. Tidak. Ya, jangan mencoba deh kehokian Anda itu, jangan dicoba. Hoki itu datang dengan sendirinya, tidak dicoba. Kalau kita ini namanya mencoba kehokian, ini ya, ini mencoba kehokian. Tapi di sini saya mau berbicara soal pengalaman. Siapa yang bisa berpengalaman di sini? Di saat dia kena overpower, dibalas, nanti dia overpower sekali lagi sampai kecil, baru dia boleh naik. Siapa yang ada pengalaman itu? Gak ada, jarang orang pengalaman kayak gitu Pak. Gak ada. Tapi pengalaman saya itu saya kasihkan secara gratis. Baik nggak sih? Baik kali Ali Komar ini. Makanya aku bilang nggak di like, ini dibalas lagi kan, itu pengalaman Pak. Tapi kembali lagi, saya udah tahu ini, saya udah tahu. Tapi seperti tadi, saya udah tahu gara-gara saya sering melihatnya mungkin ya. Dan saya sangat menyarankan bagi kalian itu melihat. Contoh kayak gini. Anda lagi katakan di kantor dimanapun, di tempat lagi di mana gitu ya, itu usahakan buat satu akun trading, akun volume trade yang nggak ada saldonya. Jangan deposit, karena kalau Anda deposit, di saat Anda withdraw nanti diminta data kan. Di saat diminta data, akun pertama yang tadi itu di ban, gara-gara terjadi double data, di ban dia. Jadi buatlah dua akun, satu akunnya akun normal, satunya akun yang yang nggak ada saldonya. Itu untuk apa? Untuk melihat, sering melihat. Di saat kita sering melihat itu dia terbayangkan nanti di kepala kita. Nanti dia akan kayak gini, nanti akan kayak gini, akan kayak gini. Karena kan trading itu kan gitu-gitu aja, naik turun, flat, naik turun, flat, naik turun, flat, gitu-gitu aja kan. Apalagi di tempo 1 menit. Di saat kita sudah bisa menghafalnya dan kita udah terbayangkan di kepala kita, open posisi aja. Oh, loss, tunggu dia turun, kompen, udah, gitu aja. Dan saldonya itu harus 3 juta. Kalau 300.000 kayaknya nggak bisa deh. Bisa open posisi 300.000 bisa. Cuma open posisinya harus saldo 300.000 bisa. Cuma saldo open posisinya itu harus
15.000 lah. 20.000 lah bisa open posisi kayak gitu. Oke. Kayak gitu aja lah mungkin. Udah ngos-ngosan saya jelasin berapa menit udah ini. 9 menit bacot terus dari tadi kita. Oke. Kalau kalian mau masuk Casper itu jangan ragu kalian. Percaya sama saya. Casper itu gacor banget. Karena Casper itu memang sangat-sangat menjanjikan. Jangan sangat bagus sekali Casper itu. Oke. Thank you very much. Jangan lupa untuk di like dan subscribe juga. Jangan lupa untuk di like. Ini aku kasih pengalaman ke pelit like. Nggak tahu lagi aku lah. Klik like dan subscribe. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.